Pengusutan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus terus dilakukan. Selain ex-Jampitsus, satu orang lainnya berinisial DR juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan sejak 10 Juli lalu. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna bilang, hingga saat ini belum ada jadwal pemeriksaan ex-Jampitsus. Nah, kemudian ini kekhususan pelimpahan sudah penyerahan administrasi perkara sudah kita terima, dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri dan kooperatif dan dalam pantauan penyidik. Artinya selama ini belum pernah juga ada pemeriksaan terhadap yang bersangkutan? Belum, kan baru kemarin, kan perlu proses kemarin ya. Pusat Kajian Anti Korupsi UGM mendorong kasus ini diambil alih KPK. Menurut peneliti Pukat UGM, Zainur Rahman, penanganan kasus ex-Jampitsus makin tak jelas saat pelimpahan dari penyidik Polri ke penyidik Kejaksaan. Penanganan perkara ex-Jampitsus FA semakin tidak jelas setelah diserahkan dari penyidik Polri ke penyidik Kejaksaan untuk dilanjutkan penyidikannya. Potensi kasus ini berhenti hanya di FA ini juga sangat besar. Sedangkan tipikor itu adalah organized crime, kejahatan yang terorganisir yang jarang dilakukan oleh seorang diri dari pelakunya. Untuk mengatasi persoalan ini, ada satu jalan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yaitu perkaranya diambil alih oleh KPK. Sementara itu, menurut penyidik KPK 2013-2021, Yudi Purnomo, saat ini KPK belum akan terlibat dalam pengungkapan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan ex-Jampitsus tersebut. Ia juga menekankan bahwa KPK tidak bisa mengintervensi secara hukum terhadap penanganan kasus di Kejaksaan. Kalau melihat situasi yang ada, KPK saat ini safety player dulu gitu ya. Melihat situasi yang ada gitu ya. Kemudian ya nanti mungkin setelah 2 bulan, 3 bulan barulah kemudian KPK istilahnya akan masuk gitu ya. Untuk kemudian melakukan supervisi secara mendalam ya. Kalau yang sekarang paling hanya formil-formil saja SPDP, karena memang ketika ada penyidikan kasus korupsi harus mengupload di SPDP online, KPK mengetahui. Jadi formil-formil aja lah, dan KPK memang tidak bisa mengintervensi secara hukum gitu ya penanganan kasus di Kejaksaan. Selain ex-Jampitsus, polisi juga telah menetapkan seorang tersangka dari pihak swasta berinisial DR yang sudah ditahan sejak 10 Juli lalu. Korupsi dan TPPU itu meliputi 3 kasus berbeda, yakni terkait pengadaan batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Tim Liputan, Kompas TV.